Oke, halo semuanya. Balik lagi dengan saya teman-teman ya di Trader ID. Seperti biasa ya, hari ini saya akan membahas 6 saham yang menurut saya masih layak ya untuk kita perhatikan atau untuk kita tradingkan seminggu ke depan ya. Dan saham-saham yang minggu lalu pun belum ada yang kena stop loss ya, semuanya masih jalan. Jadi yang masih hold masih layak untuk di hold ya. Dan sekarang saya akan bahas 6 lagi ya, 6 lagi yang berbeda yang menurut saya juga masih layak ya untuk kita perhatikan teman-teman. Dan kalau menurut teman-teman 6 saham itu terlalu banyak, teman-teman boleh komen di kolom komentar ya. Saya nanti akan persempit mungkin menjadi 3 atau 4 saham aja teman-teman ya. Oke, yang pertama itu ada Bank Ganesha, ada kode sahamnya itu BGTG ya. Nah, kalau kita lihat sejarah tren ya, trennya masih sideways teman-teman ya. Tren panjangnya masih sideways, kemudian tren minornya ini downtrend teman-teman, downtrend. Nah, kenapa menurut saya ini masih layak untuk diperhatikan? Kalau kita lihat di sini teman-teman di channel sebelumnya ini, BGTG itu mampu break resistennya, volumenya naik walaupun nggak signifikan. Kemudian pada hari Jumat ya, retest ke bawah teman-teman, volumenya mengecil ya. Jadi menurut saya ini cukup oke untuk teman-teman perhatikan. Dan kalau kita tarik garis trendline down trendline dari sini teman-teman ya, dari high-nya ini ke sini, ini maka terlihat ini sudah di breakout teman-teman. Terlihat ini sudah di breakout. Downtrend minornya ini terlihat sudah di break ke atas teman-teman ya. Volumenya juga meningkat dari volume-volume sebelumnya teman-teman. Jadi menurut saya BGTG ini cukup menarik untuk kita perhatikan. Nah, buat teman-teman yang nggak suka spek buy atau sifatnya spekulatif ya, teman-teman bisa tunggu 1-2 candle di sini. Kalau ada candle hijaunya teman-teman boleh ikutan buy teman-teman. Nah, kalau teman-teman yang istilahnya suka menangkap pisau jatuh atau spekulatif buy ini menurut saya sih cukup oke ya teman-teman. Gimana kalau kita buat trading plan, teman-teman bisa buy dari harga sekarang ya di 246 ya, teman-teman bisa buy dari harga sekarang di 246. Kemudian stop lossnya teman-teman bisa pasang di bawah supportnya ini ya, di bawah 240. Misalnya teman-teman pasang stop loss di 236. Nah, 236 itu risknya 4% teman-teman ya. Kalau teman-teman pasang stop loss di 236 itu risknya 4% ya. Kemudian rewardnya di mana? Rewardnya teman-teman bisa pasang di hanya ini di 300 teman-teman ya. Di 300 atau di sini. Di 294 juga boleh, di 300 juga boleh ya. Itu risknya 20%, rewardnya hingga 20% teman-teman. Jadi kalau secara risk to reward ratio ini BGTG ini juga masih menarik teman-teman ya. Jadi teman-teman boleh ikutan buy ya. Sorry ya. Oke ya, itu saja untuk BGTG. Kemudian saham berikutnya adalah saham sektor properti yaitu APLN. Nah, kalau untuk APLN sendiri teman-teman ya, kalau kita lihat dari segi tren ini, tren jangka menengahnya ini downtrend teman-teman. Ini udah downtrend dari sejak awal tahun ya, sejak Januari ini udah downtrend teman-teman, downtrend. Kemudian di sini ada sideways pola akumulasi ini ya, pola akumulasi sideways. Kemudian di sini sudah di break ke atas teman-teman, sudah di break. Downtrend line-nya ini sudah di break ke atas, volumenya juga meningkat cukup lumayan teman-teman ya. Pas breakout volume juga lumayan, dan di sini masih mampu bertahan di atas supportnya ini teman-teman. Di sini terlihat masih mampu bertahan di atas supportnya ini, membentuk yang namanya higher low di sini teman-teman ya. Jadi kalau menurut saya APLN ini untuk sekarang masih cukup menarik teman-teman ya. Atau teman-teman besok bisa tunggu dulu APLN ini menyentuh support kotak kuningnya ini di antara 130 sampai 128. Dan kalau buat teman-teman yang mau antri buy di harga sekarang pun menurut saya sih cukup menarik teman-teman ya.
Dimana kalau kita buat trading plan, teman-teman bisa buy di harga sekarang ya, di harga 132. Teman-teman buy di harga sekarang 132, stop lossnya teman-teman pasang di bawah 128. Misalnya di 126. 2 tik di bawah 128 di 126, itu risknya 4,55% ya, risknya. Kemudian rewardnya teman-teman bisa pasang di resistennya ini di 150. Rewardnya itu sekitaran 14,39% ya, hampir 15%. Jadi secara risk to reward ratio APLN ini juga masih menarik teman-teman ya. Dan kalau teman-teman lihat broker summary-nya pun juga cukup oke ya, cukup oke. Kemudian saham berikutnya adalah saham blue chip, ini Telkom. Telkom Indonesia. Dimana kalau kita lihat secara tren ya, tren panjang ini memang masih sideways dari Desember bahkan ya. Ini sideways. Sebelumnya udah pernah saya sarankan buy di sini ya, di supportnya ini. Buat teman-teman yang udah buy di sini, ini menurut saya masih layak untuk di hold teman-teman ya. Dan ini penutupan kemarin ya, Telkom itu naik 2,62% dan tutup di atas garis downtrend line ini ya. Ini kalau kita bisa lihat, ini namanya broadening wedge teman-teman ya, broadening wedge, atau teman-teman bisa sebut ini flag teman-teman ya, flag tapi flag panjang teman-teman ya. Di sini kan sebelumnya bullish ya, bullish ini, terus konsolidasi membentuk flag teman-teman. Dan ini sudah di breakout teman-teman ya. Jadi menurut saya sih Telkom ini cukup menarik teman-teman ya. Dimana Telkom ini secara sentimen juga banyak sentimen positifnya teman-teman ya, banyak sentimen positif. Dimana salah satunya adalah anak usahanya itu Mitra Tel mau IPO, dan juga Telkom ini juga lagi gencar-gencarnya untuk investasi di startup ya teman-teman ya, startup. Dan juga banyak sentimen positif lah untuk Telkom ini sendiri teman-teman. Teman-teman bisa search di Google apa aja sentimen positifnya. Juga ada isu sebelumnya, ini Telkom ini akan kerjasama dengan SpaceX-nya milik Tesla. Nah, oleh karena itulah saya pernah sarankan buy di sini, walaupun ini masih sideways teman-teman ya. Dan kalau teman-teman lihat broker summary-nya ya, sebulan terakhir ini Telkom ini masih terus diakumulasi oleh asing teman-teman. Bahkan dari awal tahun pun, dari pola sideways-nya ini pun Telkom ini masih terus diakumulasi oleh asing. Jadi kalau menurut saya ya, Telkom ini buat teman-teman yang nggak suka second liner ya, Telkom ini menurut saya sih cukup menarik teman-teman ya. Tapi sekali lagi ini Telkom ini geraknya nggak kayak saham-saham second liner atau third liner ya. Ini sahamnya lebih lambat teman-teman ya pergerakannya. Nah, buat teman-teman yang mau buy di harga sekarang ya, teman-teman bisa buy di harga sekarang ya. Kalau sini dibawa turun dulu itu malah lebih bagus teman-teman ya. Nah, stop lossnya teman-teman bisa pasang di bawah low-nya ini juga boleh teman-teman ya, atau di low-nya ini. Nah, kalau teman-teman pasang di bawah low-nya ini ya, risknya itu tipis saja teman-teman ya, 4% ya. Risknya 4%, teman-teman pasang stop loss di 3380, itu risknya sekitaran 4%. Kemudian rewardnya di mana? Rewardnya teman-teman bisa panjang, bisa teman-teman tarik sepanjang ini ya, high-nya ke sini. Ini target panjangnya teman-teman ya. Hingga ke 4.000-an teman-teman. Teman-teman bisa pasang target untuk Telkom ini di sekitaran 4.000-an, itu sekitar 15%. Jadi secara risk to reward ratio ini juga masih menarik teman-teman ya. Dimana ada resisten terdekat itu di 3630, dan kalau 3630-nya itu mampu di break ke atas, apalagi dengan volume ya, ada potensi ini Telkom ini akan kenceng teman-teman ya.
Dimana saham-saham telekomunikasi pun sekarang masih sedang sedang hype teman-teman ya, sedang hype. Oke, itu saja untuk Telkom. Kemudian saham berikutnya adalah saham Mark. Mark ini sebelumnya udah pernah saya bahas teman-teman ya, udah pernah saya buatkan trading plan. Nah, di sini Mark saya jelaskan ulang teman-teman ya, kenapa Mark ini menarik, saya jelaskan ulang. Nah, kalau kita lihat secara tren teman-teman ya, ini masih sideways teman-teman, trennya masih sideways, di mana sempat beberapa kali ini false breakout teman-teman. Di sini false breakout, kemudian turun, di sini juga false breakout, kemudian di bawah turun lagi. Di sini juga false breakout, kemudian di bawah turun lagi. Di sini juga sama ya, udah 4 kali false breakout, kemudian di bawah turun. Nah, bedanya di sini dia breakout ke atas dengan volume juga ya, breakout dengan volume. Kemudian di sini sudah konsolidasi lumayan ya, udah ada sekarang udah ada 4 candle ya, udah ada 4 candle mampu bertahan di atas supportnya ini. Jadi menurut saya ini Mark ini masih menarik ya buat teman-teman yang baru mau entry, ini menurut saya masih menarik juga teman-teman ya. Nah, buat teman-teman yang baru mau entry sekarang, teman-teman bisa buy target sekarang ya di harga 1005 ya, di harga 1005. Kemudian stop loss teman-teman bisa pasang di bawah support ini ya, di bawah support kotak kuningnya ini, di bawah 970. Misalnya teman-teman pasang stop loss di 960, itu risknya sekitaran 4,48%. Kemudian rewardnya masih sama teman-teman ya, di 1150, itu rewardnya sekitar 15%. Jadi secara risk to reward ratio ini menurut saya Mark ini masih menarik teman-teman ya. Kemudian kalau teman-teman lihat broker summary-nya pun menurut saya Mark ini masih oke ya juga secara broker summary. Kemudian saham berikutnya adalah saham MPPA. MPPA ini juga udah pernah saya bahas ya, beberapa kali juga udah pernah saya bahas. Nah, sebelumnya itu udah pernah saya sarankan buy di sini ya, sudah pernah saya sarankan buy di sini. Sekarang ini kita hapus dulu. Nah, kalau kita lihat secara tren ya, ini kan downtrend teman-teman. Downtrend lainnya ini sudah di breakout. Kalau teman-teman tarik garis dari atas sini ke sini ya, downtrend minimum ini sudah di break ke atas teman-teman, sudah di break ke atas. Kemudian di sini membentuk pattern inverted head and shoulders teman-teman, membentuk pattern head and shoulders. Di sini dia breakout dengan volume yang tinggi, kemudian 2 hari konsolidasi dengan volume yang mengecil teman-teman, dan belum mampu breakdown dari supportnya ini. Jadi kalau menurut saya ya, MPPA ini menurut saya masih cukup oke ya teman-teman. Teman-teman bisa buy di harga sekarang ya. Teman-teman bisa buy di harga sekarang di 1015 ya. Di 1015. Kemudian stop lossnya di mana? Teman-teman bisa pasang stop loss di bawah 1000. Misalnya di 980 atau di sini ya, di 960. Nah, teman-teman bisa pasang stop loss di sini juga boleh ya, di 960 itu risknya sekitaran 5,42%. Kemudian rewardnya di sini ya, di resistance ini di 1235, itu rewardnya hingga 20%. Jadi ini secara risk to reward ratio pun masih menarik teman-teman ya. Nah, kalau teman-teman pasang target kenaikan dari sepanjang ini ya, biasanya kan kalau pattern inverted head and shoulder itu kita panjang target kenaikan sepanjang ini ya, sepanjang headnya ini. Nah, kalau teman-teman pasang target kenaikan sepanjang ini, maka targetnya itu lebih jauh teman-teman ya, ke all time high-nya itu di sekitaran 1400 teman-teman, dekat-dekat 1400. Jadi MPPA ini menurut saya masih menarik teman-teman ya, masih menarik. Kemudian saham yang terakhir adalah saham, oh ya, ini MPPA ini kalau teman-teman lihat broker summary seminggu terakhir pun masih akumulasi teman-teman ya. Dan saham terakhir adalah Agro atau Bank Rakyat Agro Niaga. Ini Agro ini apa ya bisa bilangnya, saham yang menurut saya kedepannya ini juga akan naik teman-teman, di mana
ini kan anak usahanya Bank BRI ya. Bank BRI sudah raih isu, sudah NPM sama apa namanya lagi satu itu ya, saya lupa namanya itu. Pegadaian ya, sama NPM kan, sama Pegadaian kan sudah gabung ya, sudah gabung dengan Bank BRI, di mana menurut saya itu akan berimpact positif ke agro ini sendiri ya teman-teman ya. Dan kalau kita lihat dari segi chart ya, ini kan downtrend, kemudian di sini di sini kan uptrend parah ya. Kalau kita lihat di sini uptrend naik gila-gilaan teman-teman, dari harga 800 ke sini dalam waktu singkat itu naik gila-gilaan teman-teman ya. Dan di sini ada aksi profit taking, itu sangat wajar ya teman-teman ya. Menurut saya itu sangat wajar. Dan kalau kita lihat secara chart pattern ya, di sini terlihat ini ada pola double bottom ya teman-teman ya. Double bottom di sini, bottom pertama, di sini bottom kedua, di sini sudah di breakout. Kemudian hari Jumat itu koreksi, itu volumenya emang besar teman-teman ya. Volumenya emang besar sekali, tapi kalau teman-teman lihat broker summary-nya, itu ada satu broker asing yang akumulasi agro ini cukup besar ya pada hari Jumat kemarin teman-teman ya. Jadi kalau menurut saya ini agro ini masih potensial teman-teman ya, masih potensial untuk naik. Nah, kalau kita lihat kalau kita buat trading plan ya, trading plan teman-teman bisa buy di harga sekarang ya di 2390. Buy di harga sekarang di 2390, kemudian risknya teman-teman bisa set di sini ya. Di bawah MA20. Sorry. Teman-teman bisa set di 2270 ya, di 2270. Kemudian rewardnya teman-teman bisa pasang di area ini di sekitar 2900 ya. Jadi risknya sekitar 5%, kemudian rewardnya hingga 20%. Itu secara risk to reward ratio pun ini masih cukup menarik ya untuk agro ini sendiri teman-teman. Jadi oke ya, itu saja pembahasan kita hari ini teman-teman. Semoga bermanfaat dan selamat malam ya. Semoga cuan.